Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi anak-anak sekalian pada pelajaran IPS hari ini. Pada hari ini kita akan membahas jenis dan fungsi lembaga sosial. Sebelum kita membahas, mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan walaupun dalam keadaan COVID-19 ini. Anak-anak sekalian, kita lihat Ari, nggak bisa, Ri. Nggak mau jalan dia, Ri. Nah, baru mau tuh. Tadi nggak mau jalan dia. Tadi ibu pencet-pencet nggak mau. Itu mulai lagi, ulang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, selamat bertemu pada pelajaran IPS. Walaupun kita lewat daring, tidak secara langsung bertatap muka, tapi mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat dan melindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari jenis dan fungsi lembaga sosial. Dulu kita pernah tentang lembaga sosial. Sekarang lebih lanjut tentang jenis dan fungsi dari lembaga sosialnya. Sekarang kita lihat fungsi lembaga sosial. Dalam memenuhi kebutuhan manusia, diperlukan suatu lembaga yang mengatur pemenuhan berbagai jenis kebutuhan manusia. Fungsinya yang pertama, memberikan pedoman kepada masyarakat. Kedua, menjaga keutuhan masyarakat yang bersangkutan. Ketiga, memberikan pedoman kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial atau kontrol. Nah, yang pertama, memberikan pedoman kepada masyarakat. Jadi di dalam masyarakat itu ada pemenuhan kebutuhan. Nah, lembaga sosial ini memberikan arahan kepada setiap anggota bagaimana seharusnya dia berbuat sehingga tidak menimbulkan penyimpangan yang dapat menjadi suatu keresahan dalam masyarakat. Selanjutnya, menjaga keutuhan masyarakat bersangkutan. Itu maksudnya adalah lembaga sosial itu menghimpun dan mempersatukan anggota-anggotanya agar tercipta integrasi dalam masyarakat. Tapi hal ini harus sesuai dengan nilai-nilai yang ada. Yang ketiga, memberikan pedoman kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial. Maksudnya di sini kontrol. Jadi lembaga sosial itu sebagai sistem pengawasan masyarakat terhadap tingkah laku anggota masyarakat. Jadi apakah masyarakat itu bertingkah laku yang benar atau tidak, maka lembaga sosial itulah sebagai pengontrolnya untuk mengendalikan agar yang namanya masyarakat tidak terjadi suatu penyimpangan. Mereka tidak mengadakan suatu penyimpangan dalam kehidupan bermasyarakat. Kita lihat di sini macam-macam lembaga sosial. Lembaga sosial ada bermacam-macam, di antaranya adalah lembaga keluarga di sini. Lembaga keluarga. Kedua adalah lembaga agama. Ketiga adalah lembaga ekonomi, lembaga pendidikan, dan lembaga politik. Tentu dalam buku kalian juga
eh, ada, dan silahkan kalian sambil baca. Sekarang kita lihat tentang lembaga keluarga. Nah, sebelum kita lihat tentang fungsi lembaga keluarga, apa sih yang dimaksud dengan keluarga? Keluarga adalah unit sosial yang terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Itu adalah yang namanya keluarga. Nah, dalam keluarga tentu ada yang namanya peran. Setiap anggota keluarga itu punya peran, atau yang namanya bisa dikatakan berfungsi, fungsinya sebagai apa dalam keluarga. Contoh, di dalam keluarga tadi dikatakan ada ayah, ibu, dan anak. Kita lihat nih gambarnya. Ayah, ibu, dan anak. Nah, apa sih peran seorang ayah? Di sini peran ayah adalah sebagai yang namanya kepala keluarga, sekaligus bertanggung jawab terhadap pemberian nafkah anggota keluarganya. Itu adalah fungsi ayah atau peran ayah. Selanjutnya apa peran ibu? Ibu adalah sebagai yang namanya pendamping ayah, sekaligus dia merupakan seorang pendidik, membimbing putra-putrinya di dalam keluarganya. Nah, kalian juga, seorang anak juga punya peran. Peran anak adalah untuk apa? Membantu kedua orang tuanya. Jadi, seorang anak juga punya peran. Jadi, kehidupan kalian di keluarga jangan tidak mau tahu gimana sih yang namanya kesibukan orang tua, bagaimana apa yang harus dibantu, melihat orang tuanya repot. Jadi kalian juga harus yang namanya oh ya, bagaimana sih caranya menyenangkan orang tua itu, meringankan beban orang tua. Jadi bantu apa yang kalian bisa lakukan. Tiap pagi misalnya kalian bangun tidur, tanpa disuruh kalian sudah membersihkan, merapikan tempat tidur sendiri, bekas makan, nggak perlu yang namanya diperintah, ditaruh aja. Kalian pun juga punya peran, misalnya bantu cuciin piring sendiri. Nah, itu adalah peran-perannya masing-masing. Sekarang kita lihat fungsi lembaga keluarga. Fungsi lembaga keluarga yang pertama adalah fungsi reproduksi. Apakah fungsi reproduksi? Nah, yang namanya keluarga, sebuah keluarga itu ada fungsi reproduksinya, bahwa yang namanya antara laki-laki dan perempuan membentuk suatu keluarga pasti menginginkan sebuah keturunan, suatu keturunan. Nah, itu adalah fungsi reproduksi. Jadi dari pernikahan mereka mengharapkan untuk memperoleh keturunan. Itu fungsi produksi. Selanjutnya, fungsi proteksi. Nah, apa sih yang dimaksud dengan fungsi proteksi? Di sini bahwa keluarga memberikan perlindungan kepada anggota, baik perlindungan fisik maupun bersifat kejiwaan. Jadi, di sini menimbulkan rasa aman bagi seseorang di dalam keluarganya dan kehidupan yang harmonis. Contoh, kalian juga pasti akan merasa aman. Tiap malam misalnya, atau kalian pergi, ya masih diperhatikan dalam fungsi perlindungan. Orang tua mengikuti, mengantarkan kalian ke tujuan. Itu adalah karena kekhawatiran orang tua. Jadi proses perlindungan orang tua terhadap anak. Yang ketiga, fungsi ekonomi. Kenapa keluarga dikatakan punya fungsi ekonomi? Jadi dalam keluarga yang tadi peran ayah adalah untuk mencari nafkah, punya kewajiban memenuhi kebutuhan ekonomi anak-anaknya,
nafkah, kehidupan kalian ya ditunjang oleh ekonomi keluarga. Kalian dapat sekolah, kalian belajar, kalian bisa memenuhi berpakaian, kebutuhan yang lain adalah dari fungsi ekonomi ini dalam keluarga. Walaupun sekarang yang namanya fungsi ekonomi bukan hanya dibebankan oleh seorang ayah, ibu juga bisa juga mencari nafkah, tapi fungsinya hanya ya untuk turut membantu dalam bidang ekonomi. Apalagi sekarang sibuk dengan COVID, kalian tiap kali butuh pulsa, maka keluarga juga berfungsi yang namanya fungsi ekonomi ini dijalankan. Belajar daring. Selanjutnya fungsi sosialisasi. Jadi di sini fungsi sosialisasi dikatakan bahwa keluarga berperan membentuk kepribadian anak agar sesuai dengan harapan orang tua dan masyarakat. Jadi di sini dikatakan bahwa fungsi sosialisasi dalam keluarga adalah sebagai sosialisasi primer dasar, di mana kalian dalam keluarga sudah mulai diajarkan bagaimana sih harus bersikap dengan kedua orang tua, dengan adik, dengan kakak, agar setelah kalian pelajari di dalam rumah, diajarkan dalam rumah, kalian bisa melanjutkannya, bersosialisasi di dalam masyarakat. Dengan yang muda, dengan adik, kalian harus sayang. Yang tua menyayangin adiknya, yang adik harus juga bisa menghormati kakaknya. Itu adalah fungsi sosialisasi. Jadi di keluarga juga diajarkan gimana sih kita harus bersikap dalam masyarakat. Kita ketemu yang lebih tua, kita mengucapkan salam, mungkin memanggil mbak atau ibu atau bapak, menghormati. Begitu juga dengan yang muda, kita manggil adik atau apa dalam masyarakat, diajarkan dalam keluarga. Sehingga setelah kalian terbiasa, dalam kehidupan masyarakat juga akan terbiasa kalian bersosialisasinya. Selanjutnya fungsi afeksi. Fungsi afeksi adalah memberikan kasih sayang dan perhatian kepada anak-anaknya. Jadi diharapkan dalam keluarga itu anak dan kita keluarga, bapak, ibu, itu ada kehangatan, perasaan harmonis dalam keluarga. Bisa kalian lihat waktu kalian tidur, tentu waktu masih kecil orang tua kan menunggui kalian sampai tidur. Digigit nyamuk, orang tua ya tidak atau berusaha menjaga atau memukul nyamuk, itu adalah fungsi afeksi karena kasih sayangnya orang tua terhadap kalian. Contoh yang lain, waktu kalian sakit bagaimana? Ya, orang tua pasti menunggui kalian sampai orang tua tidak tidur semalaman. Karena rasa sayangnya, khawatir terhadap kalian. Nah, itu adalah contoh dari fungsi afeksi. Keenam, fungsi pengawasan sosial. Setiap anggota keluarga pada dasarnya saling kontrol atau saling mengawasi karena mereka memiliki tanggung jawab dalam menjaga nama baik keluarga. Jadi di sini dalam pengawasan sosial. Jadi kita harus yang namanya menjaga yang namanya nama baik keluarga. Orang tua mengawasi bagaimana tingkah laku anaknya di luar. Kalian juga punya tanggung jawab. Untuk apa? Untuk yang namanya menjaga nama baik keluarga.
Jadi kalian tidak boleh sembarangan saja bertindak, karena apa yang kalian lakukan itu akan berakibat pada diri kalian sendiri, pada keluarga, terutama juga pada masyarakat, khususnya di dalam pengawasan sosial ini dalam keluarga. Jadi kalau kalian ingin bertindak, melakukan sesuatu, berpikir dulu, apakah yang dilakukan ini baik untuk kita, diri kita sendiri, atau gimana pengaruhnya pada keluarga. Sehingga apa yang kita lakukan, ya kita berusaha untuk melakukan hal yang benar, sehingga nama baik keluarga akan tetap terjaga. Lanjut, fungsi pemberian status. Nah, dalam keluarga, hasil pernikahan antara orang tua dan punya anak tentu akan memberikan status. Dulu masih gadis, dia masih lajang, statusnya masih single, atau laki-laki juga demikian. Setelah berkeluarga, makanya statusnya sudah berbeda, udah berkeluarga, udah punya anak, sebagai ayah, sebagai ibu, pemberian status. Dan anak juga, kalian sudah punya status. Makanya dalam Islam juga ada istilah namanya siapa, ada bin atau bintinya, nama orang tua, bapaknya. Itu adalah fungsi pemberian status. Nah, selain itu juga status yang ada juga dalam status kelas sosial. Jadi yang namanya keluarga pasti memberikan status sosial di dalam masyarakat terhadap diri kalian. Misalnya dia pejabat, mau tidak mau, kalian juga punya status bahwa saya anak si A, pejabat apa. Nah, di situ ya harus mengetahui tadi pengawasan sosial. Jadi nama baik keluarga juga harus diperhitungkan. Lanjut, kita lihat lembaga agama. Apa sih yang dimaksud dengan lembaga agama? Lembaga agama adalah sistem keyakinan dan praktek keagamaan dalam masyarakat yang telah dirumuskan dan dibukukan. Jadi yang namanya lembaga agama ini mengatur dalam kehidupan rohani manusia. Jadi berkaitan dengan kehidupan rohani. Di Indonesia itu kita hidup bermacam-macam agama. Jadi antara satu dengan yang lainnya kita harus saling menghormati dan toleransi. Ini kita lihat. Ada di Indonesia ada beragama Hindu, Islam, kan, Kristen dan lain-lain sebagainya yang hidup di Indonesia. Antara satu dengan yang lainnya harus tercipta yang namanya kerukunan hidup beragama yang berada di seluruh Indonesia. Seperti kalian lihat, kalau agama Islam tempat ibadahnya berada di mana, nak? Iya, tempat ibadahnya adalah masjid. Kitabnya apa? Al-Quran. Kitab sucinya. Kalau Hindu, ibadahnya di pura dan sebagainya. Itu adalah macam-macam agama. Tentu kalian sudah belajar juga pada materi kalian di SD. Nah, kita lihat sekarang fungsi lembaga agama. Fungsi lembaga agama adalah yang pertama sebagai pedoman hidup bagi manusia.
Kenapa dikatakan sebagai pedoman hidup? Di sini nih maksudnya adalah bahwa kehidupan kita sebagai pribadi ada hubungannya dengan Allah, pencipta alam semesta. Nah, yang kedua adalah sumber kebenaran. Di dalam diri manusia yakin bahwa yang namanya agama itu untuk pencapaian keselamatan, kebahagiaan di dunia maupun kebahagiaan di akhirat. Jadi setiap agama pasti mengajarkan, memberikan tuntunan atau pedoman untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhiratnya. Bagaimana sih kita bisa untuk mencapai kita bahagia dunia juga, kita juga bahagia akhirat. Yang ketiga, mengatur tata cara berhubungan antara manusia dan manusia dengan Tuhannya. Di sini bahwa agama itu mengatur yang namanya hubungan manusia dengan manusia juga dengan Tuhan. Bagaimana kita berhubungan atau bersikap baik dengan manusia, dengan kawan dan sebagainya macamnya. Juga kita mengatur hubungan kita dengan Allah atau Tuhan. Selanjutnya yang keempat, tuntunan prinsip benar dan salah yang menghindari perilaku penyimpangan. Jadi agama pasti mengajarkan mana yang benar, mana yang salah, sehingga yang namanya manusia berusaha menghindarkan diri dari perilaku yang menyimpang. Apa sih perilaku yang menyimpang? Contohnya ya membunuh, mencuri, berjudi dan sebagainya macamnya. Itu kita tahu bahwa itu salah. Mana yang benar? Kita udah tahu. Jadi perilaku yang menyimpang diantaranya. Kelima, pedoman berbuat baik terhadap sesama. Jadi dalam agama itu diajarkan dan diberikan kewajiban agar kita berbuat baik terhadap sesamanya. Harus kita membantu orang lain. Harus kita berusaha baik dengan orang lain. Setiap agama pasti mengajarkan seperti itu. Keenam adalah pedoman keyakinan jika berbuat baik akan mendapatkan pahala. Jadi yang namanya agama pasti mengajarkan dan kita juga yakin bahwa apa yang kita lakukan, hal-hal yang baik pasti akan mendapat pahala dan yang tidak akan mendapat suatu dosa. Walaupun kita melakukan kebaikan sekecil pun pasti akan mendapat suatu pahala, kebaikan, dan melakukan hal yang buruk walaupun sekecil apapun juga akan mendapatkan suatu dosa. Ketujuh, pedoman makhluk hidup adalah ciptaan Tuhan semata. Jadi yang namanya hakikat manusia adalah sebagai ciptaan Tuhan. Kedelapan, pedoman untuk rekreasi dan hiburan. Jadi di sini bahwa setiap agama juga boleh yang namanya untuk rekreasi dan hiburan. Tapi tidak melanggar kaidah-kaidah agama. Selanjutnya, lembaga ekonomi. Lembaga ekonomi adalah lembaga sosial yang mengatur tata hubungan antara manusia dalam pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Jadi, lembaga ekonomi lahir sebagai suatu usaha manusia menyesuaikan diri dengan alam
untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka yang berkaitan dengan pengaturan dalam bidang-bidang ekonomi dalam rangka mencapai kehidupan yang sejahtera. Jadi secara umum, lembaga ekonomi adalah terpenuhinya kebutuhan pokok demi kelangsungan hidup masyarakat. Nah, kita lihat sekarang apakah fungsi lembaga ekonomi. Fungsi lembaga ekonomi yang pertama memberikan pedoman untuk mendapatkan bahan pangan. Fungsi yang kedua memberikan pedoman untuk melakukan pertukaran barang. Ketiga, memberikan pedoman tentang harga jual beli barang. Keempat, memberikan pedoman untuk menggunakan tenaga kerja. Kelima, memberikan pedoman untuk tentang cara pengupahan. Keenam, memberikan pedoman tentang cara pemutusan hubungan kerja. Dan yang terakhir, yang ketujuh, adalah memberikan identitas bagi masyarakat. Itu adalah fungsi lembaga ekonomi. Selanjutnya adalah lembaga pendidikan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Sistem Pendidikan Nasional dikatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi diri untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan diri, masyarakat, bangsa, dan negara. Itu pendidikan, arti pendidikan. Sedangkan dalam Kamus Bahasa Indonesia, pengertian pendidikan itu berasal dari kata didik. Kata didik, kata ini berawalan sehingga menjadi mendidik, artinya memelihara dan memberikan latihan. Sedangkan kata pendidikan atau education berasal dari bahasa Latin educare, yang artinya pendidikan merupakan proses pembimbingan manusia dari kegelapan menuju kecerdasan pengetahuan atau dari diri tahu tidak tahu menjadi tahu. Nah, itu adalah arti dari pendidikan. Sedangkan yang dimaksud dengan lembaga pendidikan adalah lembaga atau tempat berlangsungnya proses pendidikan yang dilakukan dengan tujuan untuk mengubah tingkah laku individu ke arah yang lebih baik melalui interaksi dengan lingkungan sekitar. Jadi lembaga pendidikan juga ada terbagi, maksud Ibu, menjadi beberapa, yaitu pendidikan formal. Pendidikan itu terbagi menjadi pendidikan formal, non formal, dan informal. Yang formal bagaimana? Ya, pendidikan formal yang seperti yang kalian lakukan sekarang ini. Menurut tingkat-tingkatnya ada SD, SMP, SMA, dan seterusnya, itu pendidikan formal. Kalau non formal ya melalui kursus-kursus, keterampilan, dan sebagainya macamnya. Sedangkan pendidikan informal adalah pendidikan yang dilakukan dalam keluarga. Dalam keluarga itu adalah pendidikan informal, karena dalam keluarga itu diajarkan pendidikan-pendidikan tertentu, diajarkan cara bersikap. Kalian belajar di sekolah, di rumah dikembalikan lagi ke rumah, belajar lagi dengan orang tua, dan sebagainya macamnya. Nah, selanjutnya kita lihat fungsi lembaga pendidikan.
Fungsi lembaga pendidikan yang pertama adalah terbagi dua, yaitu fungsi manifest dan fungsi laten. Ini yang di atas ini adalah fungsi manifest. Fungsi manifest adalah mempersiapkan anggota masyarakat untuk mencari nafkah. Jadi pada lembaga pendidikan fungsinya setelah lulus pasti kita berharap bisa bekerja loh untuk mencari nafkah. Itu adalah fungsi manifest yang pertama. Yang kedua, mengembangkan bakat perorangan. Jadi dalam lembaga pendidikan diharapkan yang namanya bakat-bakat kalian itu berkembang, sehingga kalian tahu kira-kira bakat saya seperti apa. Hingga bila melanjutkan sekolah juga diinginkan sesuai dengan bakat kalian. Ketiga, melestarikan kebudayaan masyarakat. Jadi di lembaga pendidikan pasti mengajarkan yang namanya kebudayaan masyarakat. Kalian di sekolah diajarkan belajar bahasa Lampung, itu kan kebudayaan masyarakat. Bagaimana sih bahasa Lampung, kebudayaannya. Kalian juga sering diajarkan menari, menyanyi lagu-lagu daerah, itu kan dalam rangka melestarikan kebudayaan masyarakat. Keempat, menanamkan keterampilan yang perlu dalam demokrasi. Jadi di sini di dalam lembaga pendidikan kalian ditanamkan supaya kalian bisa terampil dalam berdemokrasi. Contohnya gimana? Kalian mulai belajar dalam kegiatan OSIS, pemilihan ketua OSIS dan anggota OSIS. Itu dalam rangka kegiatan demokrasi. Kalian menyampaikan yang namanya keinginan lewat OSIS. Apa program kerjanya, itu adalah keterampilan dalam bentuk demokrasi. Contoh yang ada. Nah, yang kedua adalah fungsi laten, fungsi yang tidak disadari. Nah, fungsi laten ada 3. Yang pertama, mengurangi pengendalian orang tua. Jadi, di sini dikatakan bahwa fungsi laten dari lembaga pendidikan mengurangi pengendalian orang tua. Kenapa? Kalau kalian berada di sekolah, pengendaliannya bukan orang tua lagi, tapi sudah tanggung jawab guru. Jadi mau tidak mau, pengendalian orang tua sudah berkurang. Kalian kalau tidak dalam rangka pandemik, kalian bersekolah dari pukul 7 misalnya atau setengah 8, pulang jam 2 atau ada juga pulang jam 4 sore. Jadi di situ udah ada rentang waktu yang lumayan jauhnya. Itu di situ pengendalian guru kalau di sekolah. Nah, kalau kalian sudah pulang ke rumah lagi, udah tugas orang tua dalam mengendalikan kalian. Yang kedua, mempertahankan sistem kelas sosial. Nah, di dalam pendidikan, lembaga pendidikan di kelas, tentu yang namanya antara satu dengan yang lain ada perbedaan. Perbedaan status, perbedaan yang namanya suku. Nah, di situ sekolahan mempertahankan sistem kelas sosial. Bagaimana diajarkan supaya anak didik walaupun ada perbedaan tapi mereka tidak terasa perbedaan itu. Mereka sama di dalam yang namanya kehidupan di sekolah, kelas sosialnya di sekolahan. Maka di sekolah diadakan yang namanya seragam sekolah sama semua, sepatu dan atribut semua. Itu adalah dalam rangka mempertahankan sistem kelas sosial. Jadi tidak ada yang namanya perbedaan status. Siapa yang kaya maka dia bisa berpakaian yang bonafit, yang bagus.
Yang miskin ya tidak akan. Maka di situ adalah tanamkan sistem kelas sosial. Yang ketiga, memperpanjang masa remaja. Jadi, yang namanya sekolah atau lembaga pendidikan pasti ada memperpanjang masa remaja. Kenapa dikatakan memperpanjang masa remaja dan sekaligus penundaan masa dewasa? Kenapa? Kalian tingkatnya sekolah udah ada berapa jenjang? Berapa tahun kita sekolah? Misalnya TK setahun. Habis TK kita SD 6 tahun, udah 7. SMP 3 tahun, udah 10 tahun berada di sekolah. Kan? 10 tahun baru di SMP. SMA 3 tahun 13. Kuliah misalnya 4 tahun. Maka akan memperpanjang. Sehingga ya kehidupan penundaan masa dewasanya juga akan tertunda. Kalian ya akan lama untuk menikah. Maka dikatakan bahwa fungsi laten dari lembaga pendidikan salah satu adalah memperpanjang masa remaja. Selanjutnya kita lihat lembaga politik. Secara etimologi, politik berasal dari kata Yunani yaitu polis yang berarti kota atau negara kota. Kemudian arti itu berkembang menjadi politis yang berarti warga negara, politela, politeria berarti semua yang berhubungan dengan negara, politika yang berarti pemerintahan negara, dan politikus yang berarti kewarganegaraan. Politik adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara. Jadi apa sih yang dimaksud dengan lembaga politik kalau gitu? Lembaga politik adalah suatu lembaga yang mengatur pelaksanaan dan wewenang yang menyangkut kepentingan masyarakat agar tercapai suatu keteraturan dan tata tertib kehidupan masyarakat. Nah, karena lembaga politik bersangkutan dengan kekuasaan, maka kita lihat lembaga politik yang berkembang di Indonesia. Yang pertama adalah di Indonesia ada Majelis Pemusyawaratan Rakyat, MPR, Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat DPR, Dewan Perwakilan Daerah DPD, kelima, pemerintahan daerah. 6, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota. Ketujuh, partai politik. Nah, itu adalah lembaga-lembaga politik yang berkembang di Indonesia. Nah, tentu kalian juga masih ingat waktu SD, apa sih tugas presiden, tugas MPR, DPR, dan sebagainya. Nah, kita lanjutkan tentang fungsi lembaga politik. Fungsi lembaga politik yang pertama adalah memelihara ketertiban dalam negeri. Jadi di sini dikatakan bahwa yang namanya lembaga politik menggunakan wewenang yang dimiliki baik dengan cara persuasi penyuluhan maupun cara koersif kekerasan. Jadi lembaga politik bertindak sebagai penegak hukum. Nah, kedua, mengusahakan kesejahteraan umum. Jadi merencanakan dan melaksanakan pelayanan-pelayanan sosial
serta mengusahakan pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat. Tujuannya untuk mengusahakan kesejahteraan umum. Contoh, pengadaan dan distribusi pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan. Nah, demikianlah macam-macam fungsi dari macam-macam lembaga politik yang ada, lembaga sosial yang ada, yang terakhir tadi lembaga politik. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan bisa kalian cerna, dan untuk lebih memperjelas lagi kalian bisa baca buku kalian. Sebelumnya Ibu akan memberikan beberapa soal. Yang pertama, jelaskan peranan ayah, ibu, dan anak. Kedua, sebutkan kitab suci, tempat ibadah, hari besar untuk agama Islam, agama Kristen, Katolik, Hindu Buddha, dan Konghucu. Ketiga, sebutkan dan jelaskan fungsi laten dari lembaga pendidikan. Keempat, jelaskan tugas Presiden, MPR, dan DPR. Itu saja tugas yang harus kalian kerjakan. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, selalu jaga kesehatan dan jaga kebersihan. Dan mudah-mudahan kita juga dijauhi dari COVID-19 ini, sehingga kita bisa kembali bertemu dan bertatap muka. Demikian saja pelajaran dari Ibu. Ibu akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.